Tolong istri saya. Silakan langsung bawa istrinya ke ruang periksa ya, Pak. Mari. Di mana? Di dalam, Pak. Oke, baik. Ayo, Pak. Terima kasih. Tadi. Saya tidak bakal jaga. Ternyata kamu di sini. Ngapain kesini? Kamu ngapain sih? Terus kamu kok tadi nggak bilang kalau kamu mau kesini atau mau pergi ya gitu aja? Aku cuma mau cari udara segar aja sih. Tapi aku boleh nanya satu hal nggak sama kamu? Nanya apa? Kok Arga tahu ya tentang masalah rumah tangga kita ya? Apa kamu pernah curhat ke Arga tentang masalah rumah tangga kita? Kamu nuduh aku? Enggak, aku nggak nuduh kamu. Aku serius nanya doang. Aku nggak pernah curhat sama mantan aku. Kamu curhat sama mantan kamu sendiri tentang masalah rumah tangga kita. Kamu jadi mau jokin aku? Lo emang kenyataannya kayak gitu kan? Bahkan mantan kamu jauh lebih tahu tentang kamu daripada aku istri kamu sendiri. Aku cuma nanya soal Arga. Kenapa kamu jadi ngelebar kemana-mana? Ya aku juga gak suka kamu nuduh aku curhat sama Mas Arga. Itu namanya fitnah, tau gak? Kamu tahu, Mas Arga itu tahu masalah rumah tangga kita karena dia dengerin kita debat di depan kafe semalam. Aku minta maaf. Aku nggak bermaksud nuduh kamu juga. Maaf. Tapi aku minta sama kamu jangan nuduh aku sama Husna ada apa-apa. Karena aku sama Husna beneran nggak ada apa-apa. Aku berani sumpah. Kamu tuh masih bisa ngelak ya? Tapi kenyataannya kayak gitu, Kiblat. Udah sekarang semuanya terserah kamu karena aku udah capek. Aku tuh udah capek di posisi ini. Aku harus menjalin hubungan, aku harus punya suami yang masih menjalin hubungan sama mantannya. Bahkan mereka masih menyimpan rahasia di belakang aku. Kamu pikir aku gak sakit apa? Kamu pikir aku baik-baik aja akan kayak gini selama ini? Talia, harusnya aku bisa jaga omongan aku supaya Talia nggak terluka. Aduh, sakit banget ya. Ini pasti karena aku terlalu stres mikirin masalah sama Kiblat dan Husna. Belum lagi Mas Arga yang sekarang ikutan datang dan suka memperkeruh suasana. Talia, kamu kenapa? Kamu sakit ya? Talia, hei. Udah deh, kamu tuh gak usah sok perhatian sama aku. Udah perhatiin aja mantan kamu sana. Masih kamu jangan ngomong kayak gitu dong. Nggak, ini muka kamu pucat loh. Ayo, aku bantu kamu. Kita ke rumah sakit dulu, kita periksa ya. Ayo. Gak usah Kiblat, aku bisa sendiri. Mending kamu pergi. Aku nggak mungkin pergi ninggalin kamu dengan kondisi kayak begini. Ayo, percaya sama aku. Kiblat, kamu juga gak perlu pura-pura baik sama aku. Aku tahu kamu gak cinta kan sama aku. Kamu nikah sama aku itu cuma karena demi ibu aja kan? Ya, astagfirullahaladzim Talia, itu nggak bener. Kamu jangan ngomong kayak gitu dong. Ya Allah. Suster, dokter, tolong istri saya. Dokter, suster. Suster, tolong istri saya, suster. Tolong istri saya. Silakan langsung bawa istrinya ke ruang periksa ya, Pak. Mari. Di mana? Di dalam, Pak. Oke, baik. Ayo, Pak. Terima kasih. Tadi. Saya tidak bakal jaga. Kenapa Talia? Kram perut? Iya. Kiblat sakit banget, Kiblat. Suster, boleh tolong cari dokter yang lainnya, suster. Saya nggak mau sama dokter ini. Saya dokter di sini. Saya ya, kamu ngambil kesempatan untuk membantu istri saya. Sorry. Saya dokter dan saya profesional. Saya tahu kalau perutnya Talia kram kayak gini, biasanya dia lagi stres berat. Dan kemungkinan dia itu stres karena kamu.
Jangan. Itu fitnah. Buat apa saya fitnah? Saya yang lebih tahu dan kenal Talia duluan dibanding kamu. Gimana sakit banget. Sakit banget. Ayo Pak, bawa istrinya masuk. Iya, saya nggak mau sama dokter dia. Ada dokter yang lain nggak? Kenapa kamu yang ngatur? Saya yang dokter di sini. Aduh, saya mau dokter yang lain, bisa nggak? Ayo Pak. Yaudah. Tolong. Help. Udah aman. Aman nggak? Kan? Iya kan ini beneran rambutnya tuh disayang rambut bisa orang tuh kalau lagi sakit tuh harus disayang gitu kan disayang. Udah kamu nggak usah pegang. Sakit lagi nih. Enggak udah. Bagaimana dokter hasilnya? Gimana? Masih terasa sakitnya? Udah hilang kok dok. Bisa jadi kram perut mbaknya ini terjadi karena mbaknya terlalu banyak pikiran. Sebaiknya hindari hal-hal yang membuat stres ya. Dari deh. Dok kayaknya nggak bisa ngehindarin gimana ya dok. Soalnya yang jadi beban pikiran saya tuh selalu nempel sama saya dok. Jadi maksud kamu siapa sih? Kamu ngomong aja terus terang sama aku. Biar aku sebagai suami tuh bisa melindungi kamu. Itu kamu harus tanya sama aku lagi gitu. Maksud kamu aku? Astagfirullahaladzim, tadi aku aja suami kamu loh. Maaf, Dok, gimana aku gak stres dokter? Aku yang stres bukan kamu. Sebaiknya Bapak dukung istri Bapak, jangan sampai banyak pikiran atau kelelahan fisik. Karena kram perutnya bisa terjadi lagi kalau istri Bapak stres. Baik dokter, saya akan selalu mendukung istri saya. Dan saya tidak akan membuat istri saya stres. Karena jikalau itu membuat dia stres, lalu terjadi kram perut, saya juga bisa ikut stres. Tenang aja. Dok, tapi sebelumnya saya ingin bertanya dok. Apakah kondisi istri saya saat ini tuh perlu dirawat ataupun rawat jalan ataupun ada obat-obatan yang harus dia minum atau bagaimana? Nggak perlu kok. Habis ini juga boleh langsung pulang. Udah nggak sakit kan? Alhamdulillah kamu sehat ya. Enak nggak dok? Hati-hati ya Mbak. Nggak usah, aku bisa sendiri. Tuh dokter, gimana saya nggak stres? Maaf ya nggak usah didengarin suara saya. Makasih ya dok, gitu saya sendiri. Sama-sama, silahkan. Udah, aku bisa sendiri. Oke. Sus, obat nyeri yang saya minta ada? Maaf, lagi kosong dok. Biasanya baru datang minggu depan. Buat pasien siapa dok? Oh, buat ada kenalan saya. Dia memang kram perutnya lumayan parah. Jadi dia butuh. Cie, kayaknya kenalannya spesial banget ya dok. Sampai dokter Arga kelihatan khawatir banget. Dokter, Ya Pak. apabila serangan kram itu terjadi lagi kepada istri saya, apa yang harus saya lakukan? Atau tindakan pertama apa yang harus saya siapkan? Nanti bisa dikompres air hangat di bagian yang kram, terus minum air hangat, hindari makan pedas, terus yang terpenting jangan stres. Oke baik dokter, kalau begitu terima kasih banyak. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya saya memang khawatir. Kasian sama kram perutnya. Saya berharap bisa meredakan rasa sakitnya sih Sus. Mas Arga masih aja perhatian banget sama aku. Meskipun aku udah berkali-kali minta dia jauhin aku. Gimana apa-apaan sih? Apa-apa nih kamu yang apa-apa. Nanti sampai bengong begitu. Enggak, siapa juga yang ngeliatin bengong. Enggak, orang bengong. Ini coba. Dalia, obat kram perut kamu yang biasa kamu minum dulu. Kebetulan sekarang di stok apotek sini lagi habis. Tapi nanti aku cariin sampai dapat. Setelah itu aku anterin kamu. Ya. Lebih baik kamu tuh fokus aja sama pasien kamu ataupun sama pengobatan yang lainnya. Karena juga menurut saya tuh sebagai laki-laki tuh kayak nggak etis ya untuk masih mencoba mengganggu perempuan yang sudah punya suami. Apalagi suaminya juga masih bisa bertanggung jawab. Menurut saya ya. Ya, ayo kita lihat. Kiblat selalu berusaha menunjukkan kalau dia mencintai Talia. Tapi kalau memang cinta, kenapa penyakit Talia justru kambuh? Itu jelas jadi tanda
kalau Talia benar-benar tertekan dan gak bahagia dalam pernikahannya. Jadi Kiblat, kalau menurut ayah, kamu sampaikan saja soal penyakit kamu ini kepada Natalia. Ayah yakin Natalia akan support kamu. Sebaiknya Bapak dukung istri Bapak, jangan sampai banyak pikiran atau kelelahan fisik. Karena kram perutnya bisa terjadi lagi kalau istri Bapak stres. Ayah, sepertinya untuk saat ini aku belum bisa ngomong ke Talia. Karena tadi itu dia sempat kram perut lalu dibawa ke puskesmas. Yang aku takutkan itu kalau aku bicara sesuatu yang membuat dia kaget. Lalu otot perutnya itu akan bekerja lagi kontraksi, lalu terjadi kram lagi. Jadi kalau soal penyakit kamu, ayah sudah konsultasi dengan dokter sahabat ayah. Beliau menyarankan agar kamu periksa ulang di rumah sakit Jakarta. Karena begini Kiblat, agar kamu cepat dapat obat, paling tidak untuk imun diri kamu. Karena penyakit kamu ini, HIV, ini penyakit bahaya. Kamu tidak boleh abaikan ini. Tante Has! Tadi katanya nyari Ojan. What happened? Bibi, bikin kue. Ya, Tuh ada dalam. Kau makan ya. yes. Tahu aja Ojan lagi pengen kue. Ada air kelapanya juga nggak? Nanti dibeliin. Udah makan kue dulu sana. Ayah sama Kiblat lagi ngobrolin apa sih? Tadi ibu dengar gak boleh diabaikan. Apa yang gak boleh diabaikan? Masalah negara. Ya, Sabu, masalah negara. Bahwasannya kondisi sekarang ini sudah kita itu harus pinter-pinter ya, Bu. Apalagi ditambah era global yang sedang memanas. Takutnya kalau aku mengabaikan Talia, makin panas ini nanti pemerintahan rumah tangga kami. Jadi harus diperhatikan lebih baik lagi. Kalau itu ibu setuju banget. Kamu harus lebih memperhatikan istri kamu. Ya udah, sekarang temuin Talia. Barangkali dia butuh bantuan kamu. Katanya perutnya tadi lagi kram ya? Apa? Kram. Gak ngerti. Talia perutnya kram. Oh. Wah, makasih, Pak.